Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Alikna Akilab Karin, absen 4. Nama saya Adinda Farah Syafina, absen 1. Saya Arisma Dwi Novelina, absen 7. Nama saya Sirila Amanda Fadila. Nama saya Auli Nureni Harmanto Putri Dari kelas 9A MTS Negeri 5 Malang. Kami akan menyampaikan Materi tentang pengurusan jenazah. Di sini saya mau menjelaskan pengertian dan tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya harus orang laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami dan mahramnya. Jika suami dan mahramnya semuanya ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Adapun langkah-langkah dalam memandikan jenazah adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan air yang suci mensucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan, dan peralatan lainnya. 2. Ruangan untuk memandikan jenazah adalah ruangan yang terlindung dari pandangan orang banyak. Yang berada pada ruangan itu hanyalah orang yang akan memandikan dan sanak keluarga yang termasuk muhrim. 3. Jenazah dibaringkan di tempat yang agak tinggi dan bersih, diselimuti dengan kain agar tidak terbuka atau terlihat auratnya. 4. Setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan atau balai-balai. Cukup orang yang memandikan dan membantunya saja berada di tempat tersebut. 5. Jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain agar tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya. 6. Memasangkan kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis yang mungkin ada dan melekat pada anggota badan mayat, termasuk kotoran yang ada pada kuku tangan dan kaki. Untuk mengeluarkan kotoran dari rongga tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan. 7. Disiram dengan air dingin. Kalau dianggap perlu, boleh memakai air hangat untuk memudahkan dan mempercepat menghilangkan kotoran yang masih melekat pada badan mayat. 8. Selama membersihkan badannya, sebaiknya air terus dialirkan, mulai dari bagian kepala ke bagian kaki. 9. Cara menyiramnya dimulai dari lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung sampai ke ujung kedua kaki. 10. Setelah disiram merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, digosok dengan pelan dan hati-hati. Kemudian disiram lagi dengan air bersih sampai bersih. 11. Rambut kepala dan sela-sela jari tangan dan kaki harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih. 12. Meratakan air ke seluruh badan mayat, sedikitnya 3 kali atau 5 kali, atau kalau perlu lebih dari 5 kali. 13. Siraman terakhir dengan air bersih yang telah dicampuri oleh wangi-wangian, misalnya kapur barus dan sebagainya. 14. Setelah semuanya badan dianggap bersih, yang terakhir adalah mayat diwudukan dengan memenuhi rukun-rukun dan sunah-sunah wudhu. 15. Apa-apa yang tercabut atau lepas di waktu dimandikan, seperti rambut dan sebagainya, hendaklah disimpan diletakkan di dalam kafan bersama mayat itu. Adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena sesuatu hal, misalnya terbakar, maka caranya cukup ditayamumi sebagaimana tayamum untuk sholat. Tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Tebahkan tangan di dinding atau tanah yang bersih, kemudian diusapkan pada muka dan kedua ujung tangan sampai pergelangan. 2. Bagi wanita yang meninggal yang di lingkungan laki-laki atau laki-laki meninggal di kalangan perempuan, sedangkan orang yang sejenis tidak ada, maka cukup ditayamumkan juga.
Orang yang menayamumkan wajib menggunakan kain pelapis berupa kaos tangan. Kewajiban pengurusan jenazah yang kedua adalah mengafani jenazah. Mengafani jenazah merupakan kewajiban selanjutnya yang hendak ditunaikan oleh sesama muslim. Kain kafan dibeli dari harta peninggalan mayat. Jika mayat tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menanggung nafkahnya ketika ia masih hidup. Jika yang menanggung nafkahnya juga tidak ada, maka kain kafan menjadi tanggungan kaum muslimin yang mampu. Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Ruwahul Muslim. Artinya, bagaimana seseorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Dalam mengafani jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jenazah laki-laki disunahkan kain kafannya berlapis 3, sedangkan jenazah perempuan berlapis 5. Kain kafan diusahakan berwarna putih. Mengafani jenazah janganlah berlebihan. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Membentangkan kain-kain yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran yang paling bawah hendaklah dibuat lebih lebar dan halus. Di bawah kain itu sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Setelah itu, secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dengan posisi membujur, kalau mungkin menaburi tubuhnya dengan wangi-wangian. Semua rongga badan yang terbuka, yaitu kedua matanya yang telah terpejam, 2 lubang hidungnya, mulutnya, 2 lubang telinga, anggota sujud, kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki lipatan-lipatan badan, seperti ketiak, lutut bagian belakang, dan pusar ditutup dengan kapas yang telah diberi wangi-wangian pula. Kedua tangan mayat itu diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, persis seperti orang yang bersedekap dalam sholat. Selanjutnya, menyelimutkan kain kafan dengan cara bagian kiri kain kafan pertama dilipatkan ke arah kiri tubuh mayit. Demikian halnya pada lembar kain selanjutnya. Sisa panjang kain kafan di bagian kepala tadi dijadikan lebih banyak daripada bagian kaki. Lalu sisa panjang kafan di bagian kepala tadi dikumpulkan dan dilipatkan ke arah depan wajah. Demikian pula sisa panjang kain bagian kaki dikumpulkan lalu dilimpatkan ke arah depan kaki. Mayat laki-laki biasanya memakai 3 lapis kain kafan tanpa baju dan tanpa tutup kepala. Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas semisalnya. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas misalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan, kemudian kuburkan dalam satu liang lahat. Menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dikerjakan sebanyak 4 kali takbir. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada banyak orang. Tetapi, jika sebagian orang telah mengerjakannya, maka gugurlah bagi kewajiban orang banyak tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada yang mau mengerjakannya, maka semua akan berdosa. Mensolatkan jenazah non-muslim, yaitu orang kafir dan orang musyrik, hukumnya adalah haram. Syarat sholat jenazah: 1. Menutup aurat. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Bersih badan, pakaian, dan tempat. 4. Menghadap kiblat. 5. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. 6. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat gaib.
Rukun sholat jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbir 4 kali. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat atas Nabi. 6. Mendoakan mayat. 7. Memberikan salam. Sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir 4 kali. 2. Merendahkan suara sir. 3. Membaca ta'awudz. 4. Disunahkan banyak pengikutnya. 5. Memperbanyak shauf. Sholat jenazah bagi laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat jenazah bagi perempuan. Usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat jenazah ghaib. Usolli ala mayyitil ghaib fulan arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Penjelasan bagi fulan yakni nama jenazah yang akan disolati atau jenazah gaibnya yang akan disolati. Doa pada takbir ketiga sholat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Takbir ketiga untuk sholat jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Pada takbir keempat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Takbir keempat sholat jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, saat mengantarkan jenazah, dan yang kedua, tata cara penguburan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengantarkan jenazah ialah: pertama, orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah. 2. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, dan hendaklah lebih banyak mengingat akan mati. 3. Membawa jenazah ke kubur hendaknya dilakukan dengan segera. 4. Dipikul pada 4 penjuru keranda oleh 4 orang di antara jamaah dan boleh bergantian dengan orang yang lain. 5. Setelah dekat membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara penguburan jenazah ialah: pertama, dibuatkan liang kuburan dalamnya sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh hewan buas. 2. Setelah jenazah sampai di kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. 3. Kemudian seluruh tali pengikat jenazah dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah hendaknya diberi ganjalan bulatan tanah. 4. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. 5. Meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya. 6. Mendoakan dan memohonkan ampunan agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan.
Man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mislu Uhud. Artinya, barang siapa yang mengikuti jenazah muslim dengan iman dan mengharapkan pahala yang ia bersamanya sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka ia kembali dengan 2 qirot. Setiap qirot seperti gunung Uhud. Manit taba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafragha min dafniha fa innahu yarji'u minal ujri bi qiratain kullu qirati mislu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Artinya, barang siapa yang mengiring jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya. Ia pulang membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirot. Hadis riwayat Bukhari 47. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan presentasi dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.